Dari darah yang ditempati tadi itu dihubungkan dengan yang namanya tali pusar. Tali pusar. Bahasa Maduranya tontonan. Tontonan. Segala apa yang dibutuhkan oleh si cabang bayi itu dipenuhi oleh Tembuni tadi. Jadi setelah itu juga pertahanan tentang infeksi kuman apa juga Tembuni berfungsi. Makanya Tembuni ini fungsinya sangat besar. Jadi dia bagi tumbuh kembangnya si cabang bayi itu ya. Dia penyambung antara si ibu dan si anak. Iya betul. Tali pusarnya itu ya. Tali pusar yang menyambungkan, tapi yang menyuplai adalah Tembuni. Tembuni. Jadi selangnya lewat tali pusar. Ya. Maka Tembuni ini berperan sangat besar. Makanya dia disebut juga sebagai adik kandung. Adik kandung kita itu. Makanya ketika kita lahir, Tembuni itu diperlakukan sangat istimewa. Bahkan di daerah saya itu, saya sendiri ketika melahirkan anak pertama bang, di kampung saya itu bilang, kamu pakai baju yang bagus. Sebelum itu ambil wudhu dulu bang, ambil wudhu pengalaman pribadi dia, ambil wudhu. Setelah itu pakai baju yang bagus bang, pakai kopiah juga yang bagus. Bahkan ada yang menjadi, ya paman bilang, itu pakai make up katanya, pakai bedak katanya. Yang bagus, yang sopan, pakai harum-harum. Sebelum meletakkan Tembuni ke dalam tanah itu, Bang. Itu adalah penghormatan, penghargaan kita kepada peran serta Tembuni demi kelangsungan si bayi tadi. Jadi ketika sudah keluar, sudah disterilkan, diserahkan sama petugas medisnya. Kemudian itu dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan biasanya ada yang dikasih awetan untuk ada yang dikasih garam. Betul, dikasih garam. Iya, dikasih garam, ada yang dikasih garam dulu. Terus juga ada umur rampe yang lain, persyaratan yang lain. Kalau yang punyanya saya itu bang, pakai daun nangka. Ada daun nangka, ada juga daun talas. Itu betul, yang merambat itu. Ya, daun nangka, daun talas. Terus ada juga kasih daun apa itu lagi lupa saya itu. Pokoknya ada 5 macam daun itu. Setelah dibersihkan kemudian dimasukkan dalam sebuah kendi. Kalau di sini orang bilang polok. Dimasukkan dalam sebuah kendi. Sampai sekitar 35 hari. 35 hari kemudian kendi tersebut dibungkus. Dalam kendi itu banyak ditempatkan. Ada ditempatkan misalnya tulisan Arab. Betul. Sama dengan pelikan begitu ya. Itu adalah doa pengharapan yang dianalogikan dalam bentuk badan. Jadi ketika dikasih tulisan Arab agar dia bisa baca Al-Quran, bisa memahami ilmu agama, itu biasanya dikasih tulisan Arab. Ada juga dikasih paku, dikasih macam-macam. Paku kan kuat, kuat dia agar dia punya angan-angan yang kuat, tekad yang sangat kuat. Jadi banyaklah umur api yang dikasih di dalam, kemudian setelah itu dibungkus dengan kain putih, kain kapan. Putih. Iya. Dibungkus kain putih. Biasanya kalau putri itu ditaruh di sebelah kiri pintu utama. Iya. Kalau putra ditaruh di sebelah kanan pintu utama. Betul. Nah, yang punyanya anak saya seperti itu. Kemudian si bapak akan beratas besar. Iya, betul. Bersuci dulu. Dalam keadaan suci dulu, kemudian memakai baju putih, memakai harum-haruman bersolek. Nah, setelah itu baru menggali tanah sampai selamanya. Gali, kemudian ditaruhlah di situ Tembuninya. Kemudian ditaruh, dipendam. Jangan lupa juga kadang-kadang dikasih talas gatal. Gatal dan sebagainya, bahwa hidup itu identik dengan penderitaan. Jadi si bayi diharapkan siap untuk menderita. Bahkan tidak lupa juga bang, kalau di kampung saya itu, terus setelah dipendam itu Tembuni ya, di atasnya itu dikasih daun bukol bidara Cina. Terus dihadirkan lampu juga, lampu listrik. Itu sampai lama bang, sampai 40 hari. Sampai 40 hari. Ya, setelah itu dipendam, betul kata Bang Kai, setelah dipendam dengan keadaan suci, bersolek dan sebagainya, pakai harum-haruman dengan harapan agar calon bayi juga memberi nama harum. Harum betul bagi keluarganya. Dipendam, setelah itu dikasih bidara Cina, kol. Kemudian dulu masih kadang-kadang dulu dikasih awalnya dikasih teman kampung. Teman kampung ya dulu. Tapi kan minyak kelapa kan. Nah, setelah teman kampung
beralih kepada lampu teplok. Lampu teplok, taplek, Taplek, ya nah. di sini. Setelah ada taplek, kemudian baru dialiri Listrik, listrik. ya. Apa filosofinya? Ketika dialiri listrik, harapannya agar si bayi ini menjadi penerang. Penerang, iya betul. Nah, satu, ketika jalan di depan rumah terang, maka dia akan memberikan manfaat Betul. pada orang yang mulai lalu melintas. melintas. Jadi diharapkan bayi tadi bisa memberikan manfaat, bisa menjadi penerang bagi masyarakat sekitarnya. Betul. Jadi itulah Makna filosofi iya, yang sangat sangat dalam. Jadi dalam. bentuk harapan doa yang diejawantakan dalam bentuk barang-barang di mana maknanya sangat luhur sekali. Iya. Jadi doa harapan dari keluarganya agar bayinya harum, dapat memberikan Dampak yang dampak biasa luar bagus. biasa pada keluarga, kemudian juga memberikan manfaat, penerang kepada keluarga. Setelah itu juga masih ingat tentang pentingnya pemahaman ilmu agama. Disimpan tulisan Al-Quran, kadang-kadang tulisan Jawa, ya kamu Ciroko gitu ya. Hendaknya dia tetap paham ilmu agama, tapi tetap tidak meninggalkan adat budaya yang telah mengakar di masyarakat. Luar biasa. Prosesi-prosesi itu memang masih berlaku saat ini. Bahkan di kampung-kampung kami itu kalau tidak melakukan prosesi-prosesi semacam itu, akhirnya ada tetangga itu menegur, Bang. Kok perlakuannya kok begitu? Tidak diperlakukan secara ada turun-temurun katanya gitu, Bang. Bahkan ada suatu fenomena langka pada Tembuni. Oh iya, betul. Katanya memang kita Tembuni meskipun 4 orang bersaudara, 10 orang bersaudara, dasarnya Tembuni itu satu, betul. Karena ada yang membuktikan ketika lahir Tembuninya, kemudian Tembuninya tersebut diikat dengan benang kuning misalnya, dipendam. Lama-kelamaan ketika lahir anak yang kedua, Tembuni yang diikat dengan benang keluar lagi. Aneh gitu. Aneh bin ajaib. Pemirsa bukan mitos. Sudah banyak yang membuktikan bahwa Tembuni 4 saudara, 5 saudara itu satu Tembuni. Dibuktikan dengan itu diikat benang kuning, lahir anak yang kedua tetap Tembuni yang ada benangnya. Anak yang ketiga tetap. Iya. Jadi nampak bahwa Tembuni itu satu. Itu pemirsa channel Laporan Madura. Memang ada istimewaan tentang Tembuni itu. Mungkin pemirsa juga punya komentar lain, dipersilakan untuk melayangkan komentarnya atau mengalami kejadian yang serupa seperti ini. Ya, saya mengalami yang serupa dengan yang dibicarakan dengan Bapak Agus Sugianto, gitu kan? Atau ada hal-hal ganjil lainnya, Bang ya? Kalau Tembuni itu kayaknya kalau tali pusar ada juga tali pusar. Itu tali pusar kan tontonan. Tali pusar ada juga yang ikut dipendam, tapi ada juga tali pusar yang juga diawetkan. Itu diawetkan. Ya, betul. Kemudian dikasih bambu, kemudian dikeringkan. Nah, ketika bayi sakit perut, sakit apa saja, panas itu tali pusar itu yang dikasih air sedikit, kemudian diminumkan sama. Iya, masih anak saya yang pertama itu masih seperti itu. Jadi digantung itu di atas dinding, digantung. Jadi kalau sakit itu diambil, dicampur dengan air hangat. Gitu. Masih bentar. Demikian pemirsa channel Laporan Madura perbincangan kali ini. Saya harapkan pemirsa channel Laporan Madura proaktif juga, Bang ya, memberikan komen-komen ya. Walaupun komen-komennya nanti berupa saran dan masukan, nggak apa-apa. Yang penting kita berarti ada yang nonton gitu, yang kita tahu. Demikian pemirsa channel Laporan Madura perbincangan kali ini tentang Tembuni yang dipendam atau bahkan yang digantung. Khairul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.